Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini, yaitu dalam pembelajaran tentang geografi. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengetahuan dasar geografi. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen ya. Dan sertakan share kepada teman-temanmu yang membutuhkan materi tentang geografi. Let's go! Kita langsung ke materinya ya. Pembelajaran part 1. Konsep geografi. Konsep geografi yang pertama adalah konsep lokasi atau konsep letak, di mana konsep lokasi ini atau sering disebut dengan konsep letak ini merupakan posisi atau letak tempat fenomena geografi telah terjadi. Jadi konsep lokasi ini dihubungkan dengan di mana fenomena suatu fenomena geografi itu terjadi. Nah, konsep lokasi ini diartikan sebagai posisi suatu tempat atau benda, peristiwa atau gejala yang terjadi di permukaan bumi berdasarkan wilayah. Jadi dipetakan berdasarkan wilayah ya. Nah, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut adalah lokasi yang pasti di permukaan bumi yang dapat ditentukan dengan sistem koordinat garis lintang dan garis bujur. Lokasi tersebut mutlak dan tidak akan berubah angka koordinatnya, seperti misalkan Indonesia terletak di 6 derajat lintang selatan. Nah, itu tidak akan pernah berubah titik koordinatnya. Nah, yang kedua, lokasi relatif atau lokasi yang bersifat dinamis, di mana letak geografi dikaitkan dengan titik strategi dari suatu tempat. Nilai tinggi, rendahnya suatu objek dapat dipengaruhi oleh objek yang lainnya yang ada kaitannya dengan objek pertama. Contohnya, misalkan kita lagi di musim penghujan nih, cenderung orang-orang atau masyarakat akan memakai selimut ataupun jaket atau pakaian yang tebal dan hangat karena mereka merasa dalam suasana dingin, jadi mereka memerlukan adanya pakaian tebal tersebut. Konsep yang selanjutnya ialah konsep jarak, di mana konsep jarak merupakan ruang yang menghubungkan dua lokasi atau dua objek yang dihitung berdasarkan hitungan panjang ataupun waktu. Jadi konsep jarak ini bisa berupa satuan panjang maupun satuan waktu. Nah, konsep jarak ini terbagi menjadi dua, yaitu jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut merupakan jarak dalam satuan tertentu atau jarak sebenarnya. Nah, pada jarak relatif ini digambarkan dalam 3 peta, yaitu peta isokronik yang mengaitkan jarak dengan waktu. Artinya jarak dikaitkan dengan waktu. Satuan jaraknya jadi antara detik, menit, ataupun second. Nah, yang kedua itu ada peta isopodik yang mengaitkan jarak dengan biaya yang dikeluarkan. Misalnya, jarak kita dari kota Sekayu mau ke Bandung akan lebih mahal jika dibandingkan peta dari Palembang ke Lampung. Yang ketiga, peta isotacik yang mengaitkan wilayah dengan kecepatan angkut yang sama. Artinya, peta ini mengaitkan bagaimana wilayah dikaitkan dengan transportasinya, cepat ataupun lambat ke sana. Konsep jarak yang berikutnya yaitu konsep jarak relatif, di mana konsep jarak ini dihubungkan dengan keuntungan yang diperoleh oleh manusia, sehingga manusia akan cenderung memperhitungkan jarak. Contohnya, yaitu harga tanah akan lebih mahal jika berada dengan
dekat dengan pusat kota dibandingkan dengan harga tanah yang dibeli di pedesaan. Konsep yang ketiga yaitu konsep pola, di mana konsep pola merupakan struktur, bentuk, dan kejadian yang ada di permukaan bumi, berupa gejala sosial dan gejala alam yang berkaitan dengan persebaran fenomena di permukaan bumi, sehingga membuat konsep pola dibagi menjadi dua, yaitu fenomena alam, di mana aliran sungai, persebaran vegetasi, jenis tanah, dan curah hujan. Konsep pola dapat dilihat dari pola aliran sungai terkait dengan struktur geologi dan jenis batuannya. Yang kedua yaitu konsep pola yang berupa fenomena sosial budaya seperti pemukiman, persebaran penduduk, dan mata pencaharian. Pola pemukiman penduduk ini terkait dengan sungai, jalan, bentuk lahan, dan lain sebagainya. Konsep yang keempat adalah konsep keterjangkauan, di mana konsep keterjangkauan ini tergantung dari cara yang ditempuh dan diukur dengan jarak fisik, biaya, waktu, serta berbagai hambatan medan yang dilalui. Contohnya, keterjangkauan Jakarta-Semarang bisa menggunakan pesawat, sedangkan Jakarta-Bandung dapat menggunakan kereta api. Membuat cara ini menjadi biaya yang kita keluarkan ketika ingin berpergian ke sana dari Jakarta berbeda. Konsep yang kelima yaitu konsep morfologi, di mana konsep morfologi merupakan konsep yang berhubungan dengan struktur luar batuan yang menyusun bentuk morfologi dari permukaan bumi, seperti membentuk pantai, lembah, dataran tinggi, dataran rendah, dan lain sebagainya. Konsep morfologi menjelaskan tentang daratan muka bumi adalah hasil penurunan atau pengangkatan wilayah melalui proses geologi seperti erosi dan sedimentasi. Konsep morfologi ini juga berkaitan dengan bentuk lahan yang terkena erosi, pengendapan, penggunaan lahan, ketebalan tanah, dan ketersediaan air. Bentuk dataran dengan kemiringan tidak lebih dari 5 derajat adalah wilayah yang cocok digunakan untuk pemukiman dan usaha pertanian, maupun usaha-usaha yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu konsep morfologi ini berhubungan dengan bentuk permukaan bumi sebagai hasil proses alam dan hubungannya dengan aktivitas manusia. Contohnya adalah bentuk lahan akan terkait dengan erosi dan pengendapan. Penggunaan lahan, ketebalan lapisan tanah, dan ketersediaan air juga akan berhubungan dengan konsep morfologi. Konsep yang keenam ialah konsep aglomerasi, merupakan pengelompokan berbagai aktivitas manusia dalam beradaptasi dengan lingkungannya, seperti pemukiman, aktivitas pertanian, perdagangan, dan lain-lain. Beberapa kenyataan geografi yang dapat dikaji dengan konsep aglomerasi, terutama menyangkut aspek manusia. Contohnya, orang kaya memilih tinggal di kawasan elit, sedangkan orang miskin tinggal di daerah kumuh. Konsep yang ketujuh yaitu konsep nilai guna. Konsep nilai guna merupakan suatu konsep geografi yang berkaitan dengan nilai guna suatu wilayah yang dapat dikembangkan menjadi suatu potensi, sehingga dapat menunjang perkembangan suatu wilayah. Konsep ini dapat dilihat dari ruang terbuka hijau, suatu kota atau kawasan pemukiman yang mempunyai nilai kegunaan dalam geografi. Konsep yang kedelapan ialah konsep interaksi dan interdependensi, di mana konsep interaksi dan interdependensi ini merupakan ketergantungan setiap wilayah untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, tetapi memerlukan hubungan dengan daerah lain.
Hubungan ini yang dinamakan hubungan interaksi timbal balik dalam bentuk arus barang, jasa, komunikasi, persebaran ide, dan lain sebagainya. Contohnya ialah interaksi yang terjadi antara kota dan desa. Hal itu disebabkan karena adanya perbedaan potensi alam. Desa yang berproduksi bahan baku sedangkan kota menghasilkan produk industri. Hal ini terlihat bahwa di desa tersedia banyaknya bahan baku untuk membuat produk industri. Nantinya setelah produk industri tersebut telah diproduksi, dapat digunakan juga oleh warga desa. Hal inilah yang disebutkan dengan hubungan timbal balik berbentuk jasa dan barang. Konsep yang selanjutnya atau konsep yang ke-9 disebut dengan konsep diferensiasi area atau struktur keruangan atau distribusi keruangan. Konsep ini melihat dari kondisi fisik, sumber daya, dan manusia yang berbeda di daerah atau wilayah. Berbagai gejala dan problem geografis yang tersebar dalam ruang mempunyai karakteristik yang berbeda. Contohnya dari konsep ini dapat dilihat dari permasalahan perkotaan yang sejenis pada kota yang berbeda, memerlukan alternatif pemecahan masalah yang berbeda sesuai dengan karakteristik dari wilayah. Konsep yang terakhir atau konsep yang ke-10 yaitu konsep keterkaitan keruangan proses keruangan. Konsep keterkaitan keruangan merupakan konsep yang memperlihatkan tingkat keterkaitan antara wilayah dan mendorong agar terjadinya interaksi timbal balik. Contohnya, banjir yang terjadi di kota Jakarta tidak akan lepas ada kaitannya akibat dari perubahan fungsi lahan yang dilakukan di kota Bogor dan Cianjur sekitarnya.